Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, adik-adik, anak-anak semua yang sedang duduk di bangku kelas 7 SMP. Di video kali ini aku mau membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan 3 cara ya. Yang pertama ini dengan menggunakan mistar, yang kedua dengan menggunakan garis bilangan, dan yang ketiga secara langsung. Nah, ini ada gambarnya ya, dengan menggunakan mistar, dengan menggunakan garis bilangan, dan menghitung secara langsung. Dan di sini juga ada contoh soal dan ada soal dan pembahasan ya, lengkap untuk kamu belajar. Nah, di akhir video kamu boleh tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, dan boleh subscribe di channel ini. Oke, langsung saja aku akan bahas satu-satu bagaimana caranya dengan menggunakan mistar, dengan menggunakan garis bilangan, dan secara langsung. Yang pertama dengan menggunakan mistar. Jadi kalau ada 8 dikurang 5 ini sama dengan berapa, kita bisa menggunakan mistar. Caranya seperti ini. Yang mistar di bawah ya, mistar di bawah ini sebagai angka awalnya. Angka awalnya yaitu 8. Nah, jadi caranya mistar yang di bawah, angka 8-nya kita sejajarkan dengan angka 0 yang di atas. Jadi ini 8 ini kita sebut angka awal ya, angka awal. Nah, angka awal ini disejajarkan dengan angka 0 ya. Disejajarkan dengan angka 0 yang mistar di atas. Setelah itu kemudian kita tinggal lihat yang atasnya, kita lihat min 5. Ini kan negatif 5 ya. Kita lihat negatif 5 yang atasnya. Negatif 5 ini kita sejajarkan dengan angka yang di bawahnya. Ini angka awal, ini angka kedua, dan angka kedua ini kita sejajarkan dengan mistar yang di bawahnya dan sejajar dengan angka 3. Nah, inilah hasilnya. Jadi seperti itu cara menggunakan mistar ya. Angka awal itu kita sejajarkan dengan 0, kemudian angka kedua kita lihat di sini min 5, lalu kita sejajarkan dengan angka di bawahnya. Nah, ini ya hasilnya seperti itu. Oke, sekarang untuk lebih jelas kita coba lihat contoh yang lainnya. Nah, kita lihat min 2 ini angka awal ya. Angka awal ini kita sejajarkan dengan angka 0 yang di atas. Ini angka awal. Kita sejajarkan dengan angka 0. Lalu angka kedua kita lihat dari mistar yang di atas, plus 6. Nah, plus 6 di sini ini angka kedua. Lalu angka kedua ini kita sejajarkan dengan yang di bawahnya. Nah, ini sejajar dengan 6, inilah hasilnya. Jadi seperti itu menggunakan mistar. Oke, untuk lebih jelas kita coba lihat contoh yang lainnya lagi. Masih dengan menggunakan mistar. Angka pertama negatif 7, berarti kita lihat negatif 7 yang di bawah nih, kita sejajarkan dengan angka 0 yang di atas. Jadi kalau kalian punya mistar, tinggal digeser-geser aja ya mistarnya. Ada 2 mistar ini, angka pertamanya ini disejajarkan dengan angka yang atasnya 0 ya, disejajarkan seperti ini. Nah, terus kemudian angka yang keduanya setelah sejajar, baru kita lihat angka keduanya dari mistar yang atas. Angka keduanya 4. Nah, ini angka awal atau angka pertama ya, min 7. Ini angka kedua. Jadi setelah kalian sejajarkan angka pertama nih dengan 0, lalu lihat angka keduanya di mistar ke yang atas, lalu sejajarkan dengan mistar yang bawah. Kita lihat nih 4 sejajar dengan negatif 3. Nah, berarti ini hasilnya. Nah, ini dengan menggunakan mistar. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan garis bilangan seperti ini ya. Negatif 7 ini artinya, kalau negatif artinya ke kiri ya, kalau positif artinya ke kanan. Nah,
Negatif 7 artinya ke kiri 7 angka. Mulainya dari mana? Kita mulainya dari angka 0. Negatif 7 artinya 7 ke kiri. Kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke sini. Kemudian angka kedua positif 4, berarti ke kanan 4. Mulainya dari mana? Nah, angka kedua mulainya tidak dari 0 lagi, tapi dari setelah angka pertama kan sampai sini. Berarti angka kedua mulainya dari sini. Ya, dari sini. Dari negatif 7, 4 ke kanan. Ya, kalau positif ke kanan. 1, ya, dari min 7 ke min 6 1 angka. 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Nah, ini sini 4. Lalu bagaimana melihat hasilnya? Hasilnya itu start awalnya dari mana? Dari sini kan, dari 0. Jadi kita lihat mulai awalnya. Mulai awalnya dari 0, terus akhirnya di mana? Akhirnya kan di sini kan. Nah, berarti ini hasilnya nih, ya. Jadi kita bisa tulis hasilnya yang ini. Nah, hasilnya awalnya kan dari sini, ya, dari sejajar ini. Terus akhirnya di sini. Berarti hasilnya dari sini, akhirnya di sini. Berarti kalau ke kiri kita lihat min 3 ya. 1, 2, 3. Negatif 3. Nah, ini hasilnya negatif 3. Biasa dengan hasilnya tulis di atas, ada juga yang hasilnya tulis di bawah. Seperti ini hasilnya. Oh, ini awalnya di sini. Terus berakhirnya di sini. Nah, berarti dari sini ke akhirnya di sini. Nah, ini juga hasilnya ya. Berarti ke kiri 1, 2, 3. Oh, negatif 3. Nah, ini hasilnya. Boleh tulis di atasnya, boleh tulis di bawah. Seperti ini. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contohnya lagi. Negatif 2 berarti ke kiri 2. 1, 2. Lalu dari negatif 2 bertambah 6, berarti ke kanan 6. Ya, kita lanjut. Di atasnya saja kita buat. Dari sini mulainya ya. 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ya. Nah, berarti hasilnya start awalnya kan di 0. Berakhirnya di sini. Berarti hasilnya ini. Ya. Dari sini ke kanan. Berarti hasilnya 1, 2, 3, 4. Positif 4 ya. Seperti ini. Boleh tulis di bawah. Boleh juga tulis hasilnya di atasnya juga. Tidak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Positif 8, berarti ke kanan 8 angka. Mulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini. Lalu negatif 5. Nah, negatif 5 artinya ke kiri 5. Mulai dari 8 ya. Ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir di sini. Nah, berarti hasilnya mulainya kan dari 0, berakhirnya di sini. Ya, berakhirnya di sini. Berarti dari 0, berakhirnya di sini. Nah, kalau kita lihat dari sini ke sini kan ke kanan ya. Ke kanan berapa? 1, 2, 3. Wah, hasilnya 3. Seperti ini. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Nah, secara langsung yang ketiga ya. Secara langsung. Kalau secara langsung bagaimana? Prinsipnya begini, kalau kita lihat satu persatu ya. Negatif 6 tambah 4. Cara menghitungnya bagaimana? Kita tinggal lihat yang lebih besar angkanya ini secara nilai negatif lebih kecil daripada positif ya. Tapi kita lihat cara menghitungnya seperti ini. Kita lihat angkanya dulu. 6 sama 4. Besar mana sih? Oh, besar 6. Nah, si 6 ini kan negatif kan. Negatif, 4 ini positif. Tapi angkanya lebih besar, maka kalau diselesain ya, kalau dihitung, maka hasilnya akan negatif. Kenapa? Karena yang negatif secara angka lebih besar dibandingin yang positif, maka kalau dioperasikan hasilnya pasti negatif. Terus cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya seperti biasa aja. 6 dikurang 4 berapa nih? Oh, 2 gitu ya. Jadi ini hasilnya negatif 2 seperti itu. Ini secara langsung ya.
Nah, sekarang yang berikutnya yang nomor 2. Kita lihat yang negatif sama yang positif angkanya besar mana? Besar yang positif. Nah, berarti hasilnya pasti positif. Gitu, tinggal ngikutin yang lebih besarnya aja angkanya yang mana ya. Maka hasilnya itu positif. Kalau ini kan angka yang lebih besar negatif 6, berarti hasilnya negatif. Cara ngitungnya tinggal kurang aja, 6 kurang 4. Ini yang negatif lebih kecil daripada yang positifnya, pasti hasilnya positif. Tapi positif biasa tandanya nggak bisa ditulis ya. Cara menghitungnya bagaimana? Tinggal kita kurang saja angka yang besarnya, 10 kurang 3, 7 ya. Ini juga sama, angka yang besarnya kurang 4, 6 kurang 4 gitu. Nah, ini positif 7. Yang nomor 3, kalau dua-duanya negatif bagaimana? Kalau dua-duanya negatif, hasilnya pasti negatif ya. Kalau dua-duanya negatif, hasilnya pasti negatif. Cara hitungnya bagaimana? Kalau dua-duanya negatif, kita tinggal jumlah saja. 5 tambah 6, 11 gini ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 kita lihat. Angka 8 ini positif. Angka 5 ini negatif. Mana angka yang lebih besar? Yang positif atau yang negatif? Angkanya ya. 8 lebih besar angkanya dari 5, maka hasilnya pasti mengikuti yang besar nih, positif. Positif berapa? Tinggal kurang saja, 8 kurang 5, 3, seperti itu ya. Sebenarnya ini mudah ya, tinggal 8 kurang 5, 3, tapi ada beberapa yang bingung nih penjumlahan bilangan bulat, ada yang negatif tambah positif, negatif kurang negatif, negatif tambah positif. Ada yang bingung, makanya kakak jelasin seperti ini supaya kamu paham ya, untuk melihat hasilnya positif atau negatif ya. Tapi bagi kalian yang sudah paham ya bagus ya, cuma ada beberapa yang sulit memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara langsung, makanya kakak jelasin seperti ini ya. Kalau yang positif lebih besar, yang negatif lebih kecil, maka hasilnya pasti positif. Kalau yang negatifnya angkanya lebih besar, yang positifnya lebih kecil, pasti hasilnya negatif mengikuti yang lebih besarnya ya. Tapi ada juga yang cara menghitungnya begini. Kalau negatif itu anggap hutang 6 terus dibayar 4, masih hutang nggak? Masih hutang. Hutang berapa? 6 kurang 4, hutang 2. Negatif 3 tambah 10, hutang 3 terus dibayar 10, maka tidak hutang lagi, malah sisa 7, seperti itu. Itu juga boleh ya, yang penting berdasarkan pemahaman adik-adik saja. Nah, ini 5 kurang 12. 5 sama negatif 12 kan angkanya secara angka 12 lebih besar dari 5. Dia negatif, pasti hasilnya negatif. Cara ngitungnya tinggal 12 kurang 5 saja, yang angka yang besar kurang yang kecil ya. 12 angka yang besar ya, bukan nilainya ya. Kalau nilai jelas kecil ini karena ini negatif ya. Kita lihat angkanya saja, 12 kurang 5, 7. Nah, ini negatif dari mana? Karena yang negatif lebih besar dibanding yang positif. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat soal-soalnya. Nah, peragaan garis bilangan di bawah ini menunjukkan operasi hitung seperti apa. Kita tinggal lihat ya. Ini dari 0 ya, lihatnya. Ke kanan 6 berarti positif 6. Lalu dari sini ke kanan lagi 2. Berarti positif 2. Ini kebetulan enak ya dikasih angkanya ya. Terus sama dengan yang ini. Hasilnya dari 0 ke sini. Oh, hasilnya ada 8. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini bagaimana peragaan garis bilangan di bawah ini menunjukkan operasi hitung. Mulainya dari 0 ya. 0 ke kanan 2. Berarti positif 2. Lalu dari 2 ke kiri. Nah, ini kebetulan angkanya dikasih tahu ya. Kalau enggak kita harus menghitung nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ke kiri 8 berarti negatif 8. Sama dengan hasilnya yang ini ya. Dari 0 ke min 6 berarti hasilnya min 6. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Nih. Peragaan mistar di bawah ini menunjukkan operasi hitung. Nah, kita tinggal lihat nih. Lihat angka yang sejajar sama 0. Ini angka awal ya. Yang sejajar sama 0 yang di atas nih. Oh, min 6. Berarti awalnya min 6. Lalu kita tinggal lihat yang sejajar yang atas sama yang bawah nih. 8. Nah, ini angka keduanya positif 8. Yang bawah yang sejajar sama ini hasilnya 2. Seperti itu ya cara melihat mistarnya.
Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh satunya lagi. Nah, lihat yang sejajar dengan 0 itu angka 7 ya, ini angka awal. Terus angka yang sejajar dengan bawahnya ini angka kedua, min 5. 7 kurang 5, nah ini hasilnya ya, 2, seperti itu. Oke, sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.